Ya udah gue ngelakuin gue kerja aja gitu, gue bodo amat sama lu gitu. Cuman gue tetap cinta sama pekerjaan gue, ngerti gak sih? Ya gitu. Kayak semua orang ngerasain itu deh. Gak tahu lagi. Gitu. Karena itu aku suka lirik part itu. Welcome back on Jurnal Senja. Ketemu lagi kita di Jurnal Senja kali ini. Seperti biasa, Jurnal Senja akan sharing-sharing pengalaman-pengalaman apa saja yang bergelut di bidang apapun itu ya. Termasuk yang sedang gue lakukan ini di bidang digital ataupun konten kreator. Nah, seperti biasa sama di episode sebelumnya yang gue udah upload, yang beberapa hari gue berkesempatan untuk membuat BTS recording behind the scene dari Mahal ini project yang gue dapat ini hari ketiga alias project terakhir gue. Di recording ini, di album Koma ini dengan judulnya Batasi Rasa dari Mahal ini. Jadi lagu Batasi Rasa ini kalau dari pandanganku adalah ini tentang seseorang yang akhirnya memutuskan untuk membatasi rasanya terhadap seseorang yang tidak membalas cara mencintai pasangannya. Hari ini hari ketiga boleh kita sosok di project Mahal ini yang bikin album nih, ditemuin Kak Yola nih. Ini naik di mana nih? Ya ini kita berkarya aja. Dapat kesempatan nih kita beda. Kayak ini aku pakai kamera A7S 2 nih. Ini kita dalam rangka apa? Album ini. Iya. Yang judulnya apa ini Yol? Judul albumnya masih Pip. Oh gitu. Best ya. Kali ini gue pakai lensa Canon 24 nih. Ini 24 STM sama A7S. Ya semoga aja hasilnya bagus. Ya biar kakak ini seneng aja gitu, maksudnya begitu. Jadi itu terus. The best deh. Kita langsung bahas teknisnya. Seperti yang gue bilang di studio tadi, untuk teknisnya gue masih menggunakan kamera A7S, Sony A7S itu yang pertama. Kameranya juga spesifikasinya cukup mumpuni untuk melakukan pekerjaan ini, untuk melakukan behind the scene ini. Sama di video sebelumnya juga, diingat-ingat lagi gue menggunakan tersebut. Gue juga menggunakan mic-nya itu mic dari Costa yang udah gue review di episode sebelumnya ya kan. Itu lumayan worth it, apalagi untuk digunakan seperti ini ataupun untuk interview itu masih oke lah. Untuk di lagu ini gue menggunakan A7S, tapi ada yang lebih unik lagi. Gue menggunakan lensanya itu lensa dari produk Canon. Ini dia produknya. Lensa ini menurut gue ini lensa racun banget karena ini focal length-nya 24 mm ya kan. Ini produk yang terbaru untuk jajaran lensa-lensa dari DSLR, alias ini adalah lensa dari tipe STM 24 mm. Ini lumayan compact, kecil, bisa disakuin juga ini. Menurut gue ini hasilnya cukup membuat kita ya lumayan keren lah. Seenggaknya kita membuat video dengan lensa ini tuh agak semangat dikit karena hasilnya cukup lumayan tajam. Kalian nanti bisa cobain lensa dari Canon STM yang 24 mm. Menurut gue lensa ini lumayan worth it untuk kalian coba, apalagi dijajarkan dengan Sony A7S. Dan tidak lupa juga, tidak langsung masuk ke body kamera tersebut, kita butuh konverternya. Ini konverternya udah lumayan buluk ya, tapi masih layak untuk digunakan. Nah ini konverternya itu dari produk Omlight. Tujuannya konverter ini itu untuk menggabungkan antara lensa Canon ke kamera Sony, karena kan basicnya udah lintas generasi atau lintas merek gitu kan. Kalian bisa menggunakan ini sebenarnya itu konverter ini tuh bisa autofocus, cuman ini kurang apa ya, untuk secara mengejar autofokusnya itu kurang responsif lah. Ini jadi kita harus menggabungkannya begini. Tuh. Jadi lebih kokoh ya. Lumayan berat konverternya, untuk lensanya sih sebenarnya ringan ya. Untuk konverternya itu berat, sedangkan lensanya itu ringan. Jadi lumayan, ibaratnya lumayan apa ya, lumayan ada bobotnya gitu kan. Untuk menggunakan lensa ini, apalagi lintas generasi dari Canon ke Sony,
kita harus lebih challenging ya. Ibaratnya kita tidak bisa menggunakan autofocusnya yang lebih kurang responsif untuk menggunakan converter ini. Kita harus mencoba untuk teknik manual, alias fokus, mengatur fokusnya itu secara manual, putar kanan putar kiri gitu, sesuai jarak aja gitu kan. Buat teman-teman kalau emang misalkan untuk mencoba manualnya itu, kalau kurang yakin, kalian bisa menggunakan di menunya itu, di menu kamera body A7S itu ada teknik, ada menu picking. Kalian bisa menggunakan atau meng-on-kan, tujuannya untuk membantu memfokuskan ya kan objek yang kalian akan bidik. Karena kan ada beberapa option tuh dari warna merah, putih, kalau nggak kuning, itu ada di kamera Sony tersebut. Seperti biasa, gue akan menggunakan angle-angle yang variatif, sinematik mungkin ya kan, dibatasi rasa kali ini. Untuk alatnya A7S dengan lensa 24mm STM-nya Canon, dibantu dengan konverternya juga. Untuk interviewnya juga gue menggunakan merek Costa. Untuk barangnya tidak ada di sini, kamera A7S-nya, yang ada hanya lensanya, karena kan gue pengguna user Canon sebenarnya. Kami kalau diminta, kita ready aja gitu. Menurut gue cukup mampu bersaing dengan videographer. Ada 2 orang yang ada di dalam video ini, kalian bisa lihat nanti ya kan, videographer dari Mahali sendiri. Kalau gue kan diminta untuk labelnya sendiri gitu kan. Dan nanti aku akan compile juga di video gue ini, di stock shot gue ini, di video kali ini. Tidak lupa juga gue masih menggunakan teknik grading, atau alias sebelumnya gue menggunakan S-Log 2 atau S-Log 3. Nanti kalian bisa disettingnya sendiri sesuai settingan selera kalian. Nantinya juga akan di grading gitu kan, di pas part editingnya. Nanti gue akan mencoba untuk memberikan before dan after setelah di grading ataupun sebelumnya kan. Kalian bisa cukup pertimbangkan dengan alat yang gue gunakan untuk project kali ini. Cukup challenging juga. Dengan perpaduan Sony ke lensa Canon, itu ibarat gue masih lumayan oke lah. Menurut gue lensa 24mm STM dari Canon ini racun banget. Bisa kalian pertimbangkan dan bisa kalian gunakan. Apa khususnya kan itu. Karena kan secara kalau kita pasang di body Canonnya langsung di SLR-nya itu, autofocusnya itu cukup bagus untuk lensa ini kan. Kalian bisa menggunakannya. Ya menurut gue sih ini cukup worth it untuk kalian gunakan. Rekomendasi dari gue juga supaya hasilnya lebih oke kan. Nanti kan kalian bisa lihat shot mana aja, angle mana aja yang terbaik dari Mahal ini ya kan. Apalagi kita dibantu oleh A7S, kualitas yang udah 4K juga, di Full HD bisa 120 fps, bisa slow-mo, terus dibantu dengan lensa Canonnya juga. Kita cukup menggunakan manualnya, kita harus lebih ekstra karena kan di converternya kita menggunakan teknik manual untuk mengejar fokusnya ya kan. Ya inilah yang gue bisa sharing ke teman-teman, alat-alat apa aja mungkin bisa digunakan untuk ke arah yang lebih profesional ya enggak. Oke, cukup sekian apa yang udah gue sharing tentang project Mahal ini yang berjudul Batasi Rasa di album Komanya ini. Semoga nextnya di jurnal senja berikutnya ada video-video yang lebih keren. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. See you and bye.